Saat itu Miyazaki mendekati Marikono yang berada di halaman rumah temannya. Lalu Miyazaki membawa Marikono ke dalam mobilnya. Kemudian melaju ke barat kota Tokyo dan memarkir mobilnya di bawah jembatan dekat sebuah hutan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya memilih untuk membahas seorang psikopat dan pembunuh berantai dari Jepang. Kasus ini sendiri dulunya cukup menggemparkan di Jepang dan mendapatkan julukan dari media-media setempat dengan nama The Otaku Killer. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang pria yang bernama Tsutomu Miyazaki. Lahir pada tanggal 21 Agustus 1962 di Itsukaichi, Tokyo. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari sebuah keluarga yang kaya. Miyazaki lahir prematur dan menderita cacat lahir yang langka, yang menyebabkan persendian tangannya menyatu dan membuatnya tidak bisa menekuk pergelangan tangannya ke atas. Keluarga Miyazaki menjalankan perusahaan surat kabar regional yang terkenal di Itsukaichi. Karena kedua orang tuanya sibuk, Miyazaki dibesarkan oleh kakeknya yang seorang pria yang cacat intelektual, yang dipekerjakan oleh keluarga itu sebagai pengasuh. Semasa kecil Miyazaki sering dikucilkan dan dibuli ketika dia bersekolah di sekolah dasar Itsukaichi karena kelainan bentuknya. Tetapi semua itu ia pendam sendiri tanpa memberitahukan kedua orang tuanya. Ia menyadari bahwa teman-temannya menghindari dirinya dan bahkan mengejek karena bentuk tangannya. Untuk mengatasi penolakan sosial ini, Miyazaki lebih sering membaca komik manga dan juga menggambar. Dia lalu melanjutkan sekolahnya di Meidai Nakano High School di Tokyo dan menjadi siswa berprestasi. Namun kemudian nilainya turun secara drastis sampai berada di peringkat ke-40 dari 56 siswa di kelasnya. Kecintaan Miyazaki pada buku-buku komik membuat ia tidak suka dengan PR dan membuat nilai-nilainya terus menurun. Ia pun gagal masuk ke Universitas Meiji dan impiannya untuk menjadi guru bahasa Inggris pun lenyap. Akhirnya Miyazaki memilih berkuliah di perguruan tinggi lokal dan belajar menjadi teknisi foto. Setelah lulus pada pertengahan 1980-an, Miyazaki pindah kembali ke rumah orang tuanya dan berbagi kamar dengan adik perempuannya. Meskipun keluarga Miyazaki sangat berpengaruh di Itsukaichi, namun Miyazaki tidak ada keinginan untuk mengambil alih pekerjaan ayahnya, sehingga membuat Miyazaki menarik diri dari keluarganya dan pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Miyazaki juga merasa bahwa dua adiknya tidak menyukainya, sehingga Miyazaki hanya dekat dengan kakeknya yang sudah merawatnya dari sejak kecil. Tapi pada Mei 1988, kakeknya meninggal dan hal tersebut semakin membuatnya depresi dan terisolasi semakin jauh. Miyazaki merasa kakeknya adalah satu-satunya orang yang peduli tentang kebahagiaan pribadinya. Sehingga dalam upaya untuk mengenang sesuatu dari kakeknya, Miyazaki memakan sebagian abu kakeknya. Dan semenjak kematian kakeknya itu, Miyazaki mulai berubah, bahkan anggota keluarganya mulai merasakan perubahan dari Miyazaki. Beberapa minggu kemudian, salah satu saudara perempuan Miyazaki memergokinya sedang mengawasinya saat dia sedang mandi. Dan ketika dia menyuruhnya pergi, Miyazaki malah menyerangnya. Ketika ibu Miyazaki mengetahui kejadian itu, ia menuntut agar Miyazaki menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dan lebih sedikit waktu dengan videonya,
Namun Miyazaki juga malah menyerangnya. Pada 22 Agustus 1988, sehari setelah Miyazaki berulang tahun ke-26, Miyazaki yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya menculik seorang gadis kecil berusia 4 tahun yang bernama Marikono. Saat itu Miyazaki mendekati Marikono yang berada di halaman rumah temannya. Lalu Miyazaki membawa Marikono ke dalam mobilnya. Kemudian melaju ke barat kota Tokyo dan memarkir mobilnya di bawah jembatan dekat sebuah hutan. Di sana, Miyazaki duduk di samping Marikono selama kurang lebih 30 menit sebelum membunuhnya. Setelah ia membunuh gadis kecil itu, pelan-pelan dia mulai menanggalkan bajunya lalu memperkosanya. Setelah itu Miyazaki dengan hati-hati meninggalkan tubuh telanjang Marikono di hutan. Lalu kembali pulang ke rumahnya dengan membawa pakaian Marikono. Selama beberapa minggu, Miyazaki membiarkan tubuh Marikono membusuk di hutan. Bahkan beberapa kali Miyazaki datang ke hutan itu untuk mengeceknya secara berkala. Sehingga akhirnya Miyazaki memutuskan untuk memotong tangan, kaki, dan mengambil sebagian gigi Marikono, lalu menyimpannya di dalam lemari. Miyazaki kemudian membakar sisa tulang Marikono di sebuah tungku, lalu memasukkan abunya ke dalam sebuah kotak paket, kemudian mengirimnya ke keluarga Marikono bersama dengan beberapa gigi, foto pakaian Marikono, dan sebuah kartu pos yang berisi, "Mari dikremasi, tulang selidiki dan buktikan." Selain itu, Miyazaki mulai meneror keluarga Marikono dengan menelpon keluarga itu. Tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Jika keluarga itu tidak mengangkat teleponnya, dia terus menelpon sampai teleponnya mendapat jawaban. Pada 3 Oktober 1988, Miyazaki menculik gadis kecil kedua. Gadis kecil itu bernama Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun. Saat itu Miyazaki melihatnya sedang berjalan pulang menuju rumahnya, dan Miyazaki menawarkan tumpangan kepadanya. Kemudian seperti yang dilakukan terhadap Marikono, ia membawanya ke hutan terpencil lalu membunuhnya. Sekali lagi, dia melecehkan mayat gadis kecil itu dan meninggalkannya dalam kondisi tanpa busana di hutan. Miyazaki lalu membawa pulang pakaian korbannya. Dalam 8 bulan selanjutnya, pembunuhan pun bertambah, dan 2 anak lagi menghilang secara misterius. Korban ketiga Miyazaki adalah Erika Namba yang berusia 4 tahun. Erika diculik pada 12 Desember 1988 saat tengah berjalan, lalu Miyazaki memaksanya masuk ke dalam mobil dan melepas pakaian korbannya di kursi belakang. Miyazaki lalu mengambil foto Erika, baru kemudian membunuhnya, lalu mengikat tangannya dan juga kakinya. Pembunuhan kali ini agak berbeda dengan 2 korban sebelumnya. Ia kemudian meletakkan tubuhnya di bagasi mobilnya, lalu menutupnya dengan selimut. Kemudian ia membuang mayatnya di sebuah tempat parkir di daerah Naiguri dan pakaiannya dibuang di dekat hutan. Menurut kabar, mayat Erika ditemukan 3 hari kemudian. Seperti keluarga Marikono, keluarga Erika juga menerima pesan yang mengerikan pada tanggal 20 Desember 1988 yang dibuat dari tempelan clipping majalah. Tulisan tersebut berbunyi, "Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, kematian." Korban keempat Miyazaki adalah Ayako Nomoto. Dan menurut saya, ini yang paling mengerikan dibanding korban-korban yang lain. Pada 6 Juni 1989, Miyazaki meyakinkan Nomoto yang berusia 5 tahun untuk mengizinkannya mengambil fotonya. Miyazaki kemudian membawa Nomoto ke dalam mobilnya dan membunuhnya.
menutupi mayatnya dengan spray dan meletakkannya di bagasi mobilnya. Miyazaki membawa mayat Nomoto ke dalam apartemennya dan menghabiskan 2 hari berikutnya untuk memperkosa mayat Nomoto. Selain itu, dia juga mengambil gambarnya dalam berbagai posisi, lalu merekamnya. Ketika mayat Nomoto mulai membusuk, Miyazaki kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian, lalu membuang tubuhnya di kuburan dan membawa kepalanya secara terpisah ke sebuah bukit terdekat. Miyazaki menahan bagian tangannya, lalu meminum darah Nomoto dan memakan sebagian daging dari tangan Nomoto. 2 minggu setelah Miyazaki membuang tubuh Nomoto, dia mulai khawatir polisi akan menemukan bagian tubuh yang telah dia buang. Miyazaki pun memutuskan untuk kembali ke pemakaman dan perbukitan, lalu membawa potongan jenazah itu kembali ke apartemennya dan menyembunyikan di dalam lemari. Pada 23 Juli 1989, Miyazaki melihat ada 2 anak kecil yang sedang bermain di Taman Nachioji, Tokyo, dan dia ingin menculik 2 anak kecil tersebut, namun gagal karena ketahuan oleh ayah mereka. Saat itu Miyazaki langsung melarikan diri dengan berjalan kaki. Namun ketika Miyazaki kembali ke taman itu untuk mengambil mobilnya, dia langsung ditangkap oleh polisi. Setelah penangkapan itu, polisi melakukan penggeledahan di apartemennya, dan polisi menemukan ribuan kaset video, foto-foto bukti kejahatannya, dan juga mayat Nomoto yang sudah mulai membusuk di dalam lemari apartemen itu. Atas penemuan tersebut, pihak kepolisian Jepang menetapkan Miyazaki sebagai tersangka dalam kasus ini. Di dalam pemeriksaannya, dia memilih untuk selalu diam sehingga tidak bisa dipastikan apa yang menjadi motif di belakang aksi bejat tersebut. Pada 30 Maret 1990, sidang pertama Miyazaki dimulai. Di dalam persidangan itu, Miyazaki sangat tenang dalam menjawab pertanyaan. Ayah Miyazaki menolak untuk membayar pembelaan hukum terhadap putranya. Persidangan untuk kasus Miyazaki berjalan sangat lama, kurang lebih selama 7 tahun. Pada 14 April 1997, Pengadilan Distrik Tokyo menilai Miyazaki sadar akan konsekuensi dari kejahatannya, dan hakim pun menvonis Miyazaki dengan hukuman mati. Keputusan itu lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada 28 Juni 2001 dan oleh Mahkamah Agung pada 17 Agustus 2006. Dan pada 17 Juni 2008, eksekusi hukuman mati untuk Tsutomu Miyazaki dilaksanakan dengan cara digantung di rumah tahanan Tokyo. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.